Kita akan melanjutkan diskusi tentang last gas ya. Ini definisi yang sudah kita bicarakan ya pada video sebelumnya. Ya, ini kita lebih masuk ke dalam topiknya, yaitu untuk proses pengelasan gas ini ya. Sifat yang diharapkan dari bahan bakar gas adalah menghasilkan nyala temperatur cukup tinggi ya. Seperti kita ketahui, pada nyala netral temperaturnya 3000 lebih, ya sini sudah cukup ya. Nomor 2 panas ya, selain temperatur panas harus dibedakan ya. Panas itu lebih ke volume begitu ya, tetapi temperatur itu ya pada titik-titik tertentu. Ya, satuannya aja beda ya, kalau panas kalori, kalau temperatur suhu ya derajat Celcius misalnya begitu ya. Agar panasnya berlebih ya dengan membuka gas lebih banyak ya, dan tekanannya ditambah sehingga nanti lebih panas. Oh ya, ini tidak hanya itu ya, cara mencampurnya sebenarnya juga pengaruh ya. Tetapi kita sudah memilih yang terbaik, yaitu oxy-fuel kalau dari tinjauan panas. Jadi cara mencampurnya itu salah, yang dipencet pen. Nah, cara mencampurnya ada yang premix ya, tentu. Premix ini artinya O2 dan ditambahkan ke udara ya. Terus kemudian injeksi lokal, ya. Terus yang ketiga mungkin apa namanya, udara, O2 plus bahan bakar ya. Ini lebih panas. Yang terakhir adalah oxy-fuel ya. Kita tidak melibatkan udara ya. Ya, itu cara mencampurkan oksigen dengan bahan bakar ini juga mempengaruhi panas dan suhu yang bisa dicapai ya. Sifat berikutnya yang ingin diperoleh ya dari bahan bakar, yaitu mana nah, tidak boleh membakar, tidak boleh mengoksidasi ya, kalau tujuannya untuk menyambung. Kemudian tidak boleh menambah karbon ya, tidak boleh mengotori ya. Terus yang terakhir yang perlu diperhatikan juga ya, tidak boleh menghasilkan racun. Ya, gas lasnya itu, gas hasil lasnya. Ini sudah dijelaskan, ini adalah nyala tentu asetilin saja ya, tapi ini asetilinnya sudah cukup banyak ya. Sebelumnya kalau asetilinnya belum cukup banyak, ada uap hitamnya ya. Kemudian ketika oksigen ditambahkan masih lebih banyak asetilinnya, maka nyalanya menjadi nyala karburising. Ketika oksigen ditambahkan lagi, ketika stoikiometri, maka dia akan menjadi nyala yang seperti ini ya. Oksigen ditambah lagi maka lebih panjang kerucut dalamnya dan lincip seperti itu. Dan timbul suara mendesis ya, ada videonya kan sebelumnya. Ini ya, sayang tidak bisa terlihat di video, tetapi kalau dilihat ya ada asetilin feeder ini ya. Kalau masih dalam nyala karburising ya. Kemudian ketika ditambah lagi, asetilin feedernya hilang ya, tinggal inner cone saja. Ya, ini inner cone-nya yang sini lebih cerah, tetapi kecil ya, lebih kecil. Oke,
Setelah ditambahkan lagi oksigennya, ini nyala oksidasi, ya lebih panjang inner cone-nya dan lebih lancip serta timbul suara mendesis. Itu saja jenis-jenis nyala. Ya. Pada gambar 31 ditunjukkan foto berbagai tipe nyala dari las gas oksi-asetilin ya. Pertama ditunjukkan foto dari asetilin yang terbakar di udara ketika hanya katup asetilin terbuka. Berarti ini asetilin saja ya. Tetapi asetilinnya yang foto tadi sudah cukup banyak ya. Sehingga tidak ada uap hitamnya. Ketika oksigen dari tangki bertekanan ditambahkan, nyala menjadi lebih stabil ya. Nyala saat masih kondisi asetilin berlebih disebut dengan nyala carburizing ya. Karena tentu pertama kita membuka asetilin ya tentu ya asetilinnya yang banyak ya, lebih banyak daripada oksigennya. Sehingga pertama pasti nyala carburizing. Ini yang pertama. Ya, ciri-cirinya ada selubung asetilin ya tadi yang digambar sebelumnya. Ya, ada ini ya. Ya, asetilin feeder ya, karena bentuknya seperti bulu. Ya, tapi tidak tertangkap pada foto. Ya, ini apa tidak ada gunanya? Ada ya, jika kita melakukan pengelasan aluminium dan baja karbon tinggi, maka kita menggunakan nyala carburizing ya. Ini bersesuaian dengan 1. Oke. Ketika stoikiometrinya 1, nah, maka menjadi nyala netral ya. Ini yang kedua tentu. Ya, ditandai dengan hilangnya selubung asetilin. Nah, timbulnya suara mendesis mulai timbul ya, tapi pelan ya. Nah, maka ketika oksigen ditambahkan, maka timbul nyala oksidasi yang ketiga. Ya, ini kalau lebih banyak oksigennya juga bisa digunakan untuk memotong. Tergantung tekanannya juga ya, banyak parameternya. Ya, suara mendesisnya makin keras ini. Ya, kerucut dalamnya ditandai selubung luarnya mengecil, kerucut dalamnya meruncing dan bertambah panjang, suara mendesisnya keras, lebih keras. Ya, ini tentu perlu banyak praktek ya. Nyala oksidasi ya bisa dipakai untuk ngelas kuningan ya. Ya. Ya, sketsanya tadi sudah disampaikan ya, yang nyala carburizing tandanya ada asetilin feeder, kemudian menghilang, nyala netral, dan nyala oksidasi yang ketiga itu. Oke. Ini suhu-suhunya ya, yang di bagian dalam ini first reaction suhunya sampai 3500 ya. Ya 3100 sampai 3500 lah di bagian dalam nyala netral ya. Ini reaksinya ya tingkat pertama pernah dibahas sebelumnya yaitu ini ya. C2H2 ditambah O2 ini asetilin. Ya, ditambah oksigen menjadi 2CO plus H2 plus panas. Nanti hasilnya ini pindah ke sini, ya, ditambahkan H2, ya, maka dia menjadi H2O dan ini ditambah H2 ya, dipindah ke sana toh. Tingkat berikutnya menjadi CO2 dan H2O panas ya, plus panas. Jadi biasanya orang
langsung menulis begini saja. Nah, sebenarnya ada dua reaksi ini ya. Panasnya juga panas 1 plus panas 2. Begitu. Yang tingkat pertama terjadi di kerucut dalam, ya. Yang tingkat kedua terjadi di kerucut luar ya. Sini ini tingkat kedua. Meskipun kecil, ini energi panasnya 2/3 sendiri ya, karena suhunya yang tinggi. Oke, itu tadi menyajikan nyala netral dalam bentuk skematik dan dengan perkiraan distribusi suhunya. Ya. Nyala netral terjadi ketika rasio molar C2H2 dan O2 sama dengan 1 ya. Artinya pokoknya stoikiometris dalam perbandingan yang stoikiometris. Terdiri dari dua zona yang berbeda, kerucut dalam dan kerucut luar, sudah dijelaskan. Kerucut dalam adalah area di mana pembakaran primer berlangsung. Yang reaksi pertama tadi, panas dari reaksi ini menghasilkan 2/3 panas total. Ya, meskipun volumenya kecil, bisa dibayangkan intensifnya panas yang terjadi ya. Produk dari pembakaran primer kemudian bereaksi dengan oksigen dari udara sekitar dan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ini adalah pembakaran sekunder di mana menghasilkan 1/3 panas total. Area di mana pembakaran sekunder terjadi disebut dengan bungkus luar ya. Ini reaksinya yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ini kalau kita membandingkan nyala netral ya, asetilin, propelin, dan propan. Ya, asetilin sendiri diperoleh dengan mereaksikan kalsium karbida ya, ditambah air, Ca kalsium karbida solid ditambah air 2H2O menjadi asetilin yang berupa gas ya. Terus ditambah CaOH ini yang berupa larutan ya. Ya, nanti dia mengendap menjadi ya, endapan karbid ya, sudah tahu kan yang warnanya putih-putih itu. Ini kalau tekanannya pengen tinggi ditambahkan aseton, kemudian ditekan, dimasukkan tabung asetilin bertekanan ya. Selain asetilin ya juga bisa digunakan yaitu propelin dan propana ya. Mungkin perlu dijelaskan ya. Asetilin sudah kita bicarakan ini C2H2 ya. Kalau propelin atau propana namanya, nama kimianya C3H6 propana. Mungkin lebih kalau di ilmu pengetahuan propana, tetapi di pasaran propelin ini ya. Terus kok propana? Propana kan sudah ada. sorry ini salah yang ini. Ya, propana yang ketiga ini ya, propana atau natural gas ya. Rumusnya C3H8 ya. Ini bahannya dari natural gas memang, tetapi tidak natural gas itu kan 70% ya kalau nggak salah. 70% itu bahannya adalah CH4 ya atau metana ya. Hasilnya nanti diolah lebih jauh menjadi propana ya. Nah,
Meskipun ya tidak harus dari natural gas ya, bisa juga dari ya, crude oil ya kita jadikan propana yang merupakan hasil samping dari crude oil. Ini mungkin perlu dipelajari ya ini karena bagaimana menghasilkan propana. Dia bagus sebagai bahan bakar. Ya, efisiensinya tentu lebih tinggi dibanding kita menggunakan natural gas atau metana CH4 yang jujur masih banyak campuran yang lain ya selain metana. Itu kalau perbandingan nyala netralnya dan pengalaman membuktikan bahwa asetilin lebih efisien ya dalam proses pembakarannya, bukan dalam harga ya. Ya, karena sudah mulai banyak orang ngotak-ngatik ngelas pakai tabung gas itu. Artinya dia pakai propana. Ya, kita sekarang diskusikan yang standar yaitu oksiasetilin ya. Ya, gasnya tentu yaitu gas oksigen dan gas asetilin. Makanya namanya oksiasetilin ya. Dan itu nanti masuk ke dalam torch, itu ada mixing chambernya ya. Di mana mencampurkan oksigen dan bahan bakar ya. Cara ini berikutnya adalah cara operasinya dengan menggunakan kaidah E before O atau up you go ya. Karena ya ini gambar ini kurang mewakili, aslinya seperti ini ya kalau dia berupa tabung bertekanan semua, oksigen kan tinggi-tinggi tabungnya, ya ada yang setinggi manusia itu, ya sedangkan tabungnya asetilin lebih kecil, maka up you go ya ke atas. Artinya ya memang asetilin dulu, baru oksigen ya. Prinsipnya begitu. Atau A, E before O kan bener kan? A, B, C, D, A kan dulu. O, kemudian perginya ke atas ya bener juga. Ini cuma cara memudahkan menghafalkan saja ya. Ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama ya lubang saluran di ujung torch bersih ya. Ada alat khusus ya untuk mencocok lubangnya itu ya. Tentu yang sesuai dengan diameter lubangnya. Biasanya alatnya itu satu set gitu banyak. Ya dipilih yang sesuai ya. Terus ya mungkin kalau saya kasih nomor di sini ya akan lebih menarik mungkin ya. Berarti yang pertama warna merah ini kita asetilin dulu ya. Kita cek lubangnya nomor 1. Nomor 2 ya kita ikuti petunjuknya yang sini tadi. Bukalah katup gas asetilin separuh bukaan penuh. Ya ini yang warna merah. Ini regulatornya sebenarnya ada bukaannya lah ini. Bukaan tabungnya ini yang pertama dibuka ya. Ini nggak ada sayang. Ya mungkin saya kasih tulisan di mana ya. Di gambar ini nggak ada. Ya sini sajalah. 1, ini dibuka separuh ya. Nah, terus kemudian langkah berikutnya ya dibuka torchnya yang sini, torch yang merah. Ya ini kalau warna tidak harus merah dan biru ya, karena tergantung pembuatnya. Kalau pada gambar ini ya merah dan hijau. Ya kan? Ada tulisannya F, artinya fuel. Yang ini ada tulisannya O,
artinya oksigen ya. Jadi pertama dibuka di tabungnya ya, terus kemudian buka torchnya ya. Kecil dibuka kecil ya, pokoknya nanti bisa keluar. Terus yang keempat, kalau sudah terbuka yang di ujung-ujungnya, yang tengahnya dibuka ya, regulatornya sehingga tekanannya diperoleh 6 psi ya. Standarnya segitu sih ya, meskipun tergantung jenis logamnya juga, tapi kira-kira segitu, nggak sampai 15 psi, ini mulai berbahaya ya. Jadi yang keempat yang dibuka adalah regulatornya ya. Nah, kemudian balik ke sini. Pada kondisi ini ya tentu karena sudah dibuka semua kan. Tadi pertama dibuka tabungnya. Gasnya tentu mengalir tapi belum keluar karena di regulatornya masih ditutup dan di torchnya masih ditutup. Kemudian berikutnya di torchnya dibuka ya kan. Torchnya dibuka ya, gas yang tadinya ada di selang ya mungkin. Tapi sebenarnya kalau untuk nutupnya benar ya harusnya tidak ada gas di selang. Ya, dibuka tapi belum mengalir, ya kan? Karena regulatornya masih ditutup. Setelah dibuka ujung-ujungnya, regulatornya dibuka. Ya, sambil dilihat tekanannya sampai 6 psi. Ya, tentu pada kondisi ini ya bisa dirasakan kan, dan ada suaranya, dirasakan di tangan juga ada hembusannya lah. Terus ya, tutuplah gas di torch ya. Ditutup berarti sudah siap semua ya. Yang di bukaannya yang separuh di tabung sudah terbuka. Kemudian di regulator sudah dibuka, tinggal di torch yang belum. Tapi sekarang torchnya ditutup. Oke. Ya, mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5 cek ya. 5 cek. Bisa dengan merasakan atau mendengarkan. 6 off torch-nya. Oke, tinggal berarti sudah siap semua setelannya, tinggal torch-nya. Langkah yang hampir sama ya kita lakukan ya pada tabung oksigen ya. Kita ganti warnanya dengan warna yang lain ya, hijau misalnya. Perhatikan ini A sudah, sekarang O oksigennya. Ya. Buka oksigen, sama kan urutannya. Terus kemudian pada torch buka sedikit. Ya, sama bukanya sedikit. Ini bukaannya penuh ya di oksigen, kalau di oksiasetilin tadi separuh. Terus atur bukaan pada regulator, sama urutannya, tekanannya 8 sampai 10 psi. Kemudian tutup katup pada torch. Ya. Terakhir dicek tekanannya apakah sudah betul semua ya. Kalau boleh saya ngasih nomor di sini. Berarti kita mulai dari urutan yang sama.
Tapi cara bukanya di atasnya sini ya sebenarnya, seperti pada foto sebelumnya. Ya, ini yang dibuka. Ya. Bukan regulatornya. Oke, terus kemudian setelah itu buka yang ini, tapi belum mengalir karena regulatornya masih tertutup ya. Ini tadi sudah ditutup ya oleh langkah 6, 7, 8, terus 9, kita buka regulatornya dan diperoleh tekanan yang sesuai ya, 8-10 PSI. Ya. Terus yang ke-10 apa tadi? Ditutup ya. Yang 10 torch off, yang 11 dicek. Yang dicek tekanannya. Ya, kalau yang 5 tadi yang dicek mengalir apa enggak asetelinnya ya. Oke. Oh, 11. 10 ditutup ya. Ya benar, 11 cek sudah. Jumlahnya pas. Ya, ini sudah siap semua. Ya, ini tinggal kita bermain di torch ya, yang terakhir ya. Nah, yang pertama asetilin. Ya, kan ingat prinsipnya adalah A before O. A dulu sebelum O. Ya, ini cara mengingat saja. Maka asetilin dibuka, terus dinyalakan ya. Ya. Ya, mungkin awalnya banyak menghasilkan asap hitam ya karena kurang asetilinnya. Maka perlu ditambah bukaan katup asetilinnya sampai didapatkan nyala asetilin yang benar. Ada fotonya nyala asetilin ya. Terus kemudian baru oksigennya untuk mendapatkan nyala netral dan proses pengelasan sudah siap ya. Jadi 12, 13, 14, 15, 16 di prosesnya di torch semua ya. Asetilin telulas dinyalakan, terus tambahkan asetilin ya kan supaya hilang asap hitamnya. 14 plus asetilinnya. Nah, 15. Nah, nyala benar. Ditandai dengan asap hitam yang berkurang ya. Terus ditambah oksigen sampai nyala netral. Yang terakhir 16. Keliru ya. Ke belakang.
Siap. Nah, itulah kira-kira ya. Mungkin saya review sebentar ya. Yang pertama cek lubangnya ya dengan dibersihkan ya. Terus kemudian nyalakan asetilin tabungnya, buka tabungnya. Kemudian bukalah torch, ini sudah terbuka semua tapi belum bisa mengalir, baru mengalir setelah langkah nomor 4 yaitu regulatornya dibuka dan kita lihat pengaturnya di sini ya sampai dapat 6 PSI ya. Terus kemudian setelah itu kita cek ya, setelah 6 PSI kita cek di tangan atau didengarkan suaranya, terus ditutup lagi torchnya ya. Berarti semua sudah siap, tinggal kita nanti melakukan proses di torchnya ini. Buka katup torchnya. Yang berikutnya adalah oksigen ya. Sama langkahnya, buka katup oksigennya, kemudian buka torchnya, kemudian regulatornya dibikin 8-10 PSI. Ini bedanya bukanya penuh. Kalau yang sini bukanya separuh ya. Terus kemudian torchnya dimatikan, sama kan. Terus kemudian cek pressure-nya sebelum dilakukan, apakah sesuai keinginan. Terus berikutnya kita tinggal main di torch saja ya. Pertama yang dibuka, ingat prinsipnya asetilin dibuka dulu sebelum oksigen. Asetilin terus kemudian dinyalakan. Ya, terus tambahlah asetilin sehingga didapatkan nyala yang benar, yaitu tidak banyak asap hitamnya. Kemudian tambahkan oksigen, ya, O setelah A-nya sehingga diperoleh nyala netral. Tentu pertama kali dinyalakan oksigen diperoleh nyala carburizing ya, ditambahkan terus sehingga diperoleh nyala netral. Setelah itu sudah siap untuk dilakukan proses pengelasan ya. Oke, yaitu proses pengelasan itu dikenal dengan menambahkan logam pengisi ke dalam whirlpool, yaitu nama bahasa Inggrisnya puddling ya. Ini adalah penampakan paddle untuk nyala netral ya. Mungkin ada baiknya sebelum kita membahas puddling, kita saksikan beberapa video berikut ini. Berikut ada beberapa video ya tentang pengelasan dengan oxyacetilene, fuel gas, ya, terutama bagaimana menambahkan logam pengisi ke dalam whirlpool ya, atau bahasa Inggrisnya puddling ya. Baiklah kita saksikan 3 video berikut ini. Once you've learned to control the molten puddle, you can start adding filler rod. This builds up the thickness of the weld above the base metal. Aim for a weld width of about 10 to 12 millimeters. Start by creating a molten puddle, keeping the filler rod close by to warm it up. Once the puddle is big enough, you can dip the filler rod in and out of the puddle. But do this quickly to prevent the filler rod sticking to the puddle. Filler rodnya itu dicelupkan ke dalam puddle caranya. Tentu harus dijaga cukup panas ya ujungnya, sehingga harus didekatkan dengan whirlpool sehingga ini membentuk sudut tertentu kan, sehingga mengalami pemanasan juga ini. Try and maintain a torch angle of about 60 to 70 degrees. This helps preheat the work in front of the puddle. At the same time, try and keep the tip of the flame between 3 and 5 millimeters above the work.
Keep the filler rod on an angle of Ini about sudutnya 30 to 40 dan degrees. jaraknya 3-4 This keeps the mm filler ya, rod dekat red ini hot dengan and ready to melt red into the bull, puddle. sehingga ini tetap red hot ya bahasa Inggrisnya. Ujung kawat lasnya itu, filler rodnya itu tetap red hot. Your finished work should show a raised weld about 10 to 12 millimeters in width. Nah, itu panjangnya harus cukup baik dalam 10 dalam sampai 12 ya cm. Mungkin video berikutnya Once you've developed your torch and filler rod skills, you can attempt to weld two pieces of metal together. For maximum weld strength, you need to leave a gap between the pieces of about 2 millimeters. Small tack welds will maintain the gap while you weld. Tack in the middle first to minimize the expansion and contraction of the metal, opening and closing the gap. Tacking is an important first step as it gives the weld metal a chance to fully melt together along its edge. Start by creating a molten puddle, keeping the filler rod close by to warm it up. Ini membentuk sudut, arahnya ke sana. Once the puddle is big enough, you can dip the filler rod in and out of the puddle. But do this quickly to prevent the filler rod sticking to the puddle. Try and maintain a torch angle of about 60 to 70 degrees. This helps preheat the work in front of the puddle. At the same time, try and keep the tip of the flame between 3 and 5 millimeters above the work. Keep the filler rod on an angle of about 30 to 40 degrees. This keeps the filler rod red hot and ready to melt into the puddle. Your finished work should show a 1 to 2 millimeter raised weld 10 to 12 millimeters wide. Turn it over to ensure the weld metal has penetrated through the gap. A cross-section of the weld should show the raised weld metal on top, called reinforcement, and weld metal between the two joined pieces, called penetration. Oxyacetylene welding does take practice. Asking a teacher for feedback on your technique will help you reach the required welding standard. Ya, itu yang dilakukan ya. Yang sering kesalahannya adalah filler rodnya dimakankan ke welding torch, padahal enggak ya. Seharusnya ya cuma dicelup-celupkan saja ke dalam weld pool. Ini mungkin film yang terakhir di slide ini. To deposit a second pass or cover pass to fill out the joint and form a slightly convex weld face. To do this, you will need to use a technique called backhand welding. Backhand welding is welding with an opposite progression, meaning the direction of welding is opposite of the previous weld. The work and travel angles will be the same as before, except that the direction of travel is opposite. And you will be using a drag travel angle
rather than a push travel angle. The torch is tilted in the direction of travel as if Sudut-sudutnya tetap dragging sama, the puddle 60 along. dan For 30, left-handed 40. welders, the angles and direction of travel will be reversed. Beginning at the end of the root pass, create a puddle and move evenly along the joint, Sama, padel adding dulu, filler terus metal to the kemudian center of the puddle. dicelup-celupkan. Dip the filler rod into the puddle as you move along the joint to create a cover bead with a smooth and consistent ripple pattern that is approximately 1/2 of an inch wide. It may be necessary to use a slight side-to-side motion to control the size of the puddle. The finished weld should be a minimum of flush with the surface of the base metal to a maximum of 1/8 inch face reinforcement, with no edge weld undercut or weld bead overlap, and with complete fusion into the sides of the joint. Inspect your weld and continue practice. Ya, begitulah mudah-mudahan dengan 3 video tersebut ya ada gambaran yang jelas bagaimana cara menambahkan filler root ke dalam weld pool dari proses oxyacetylene gas welding. 3 video sebelumnya yang sangat menarik ya, bisa Anda lihat di 3 alamat link YouTube berikut ini ya. 2 yang pertama ini membicarakan teknik paddling ya, yang umum ini dengan teknik mendorong gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu jika digunakan backhand teknik ya. Backhand teknik itu kita aplikasikan jika kita mengelas double layer ya misalnya. Oke. Ini adalah teknik paddling yang kita bisa lihat dari video. Sudutnya ini 70 dari garis horizontal. Ya, dengan sudut ini dia melakukan preheating ya, tidak hanya menghasilkan paddling, tapi juga melakukan preheating pada daerah di depannya sini, termasuk melakukan pemanasan pada filler root ini ya, sehingga filler rootnya ini tidak boleh terlalu jauh supaya dia ujungnya red hot ya namanya, jadi siap mencair. Begitu weld poolnya cukup besar, weld pool atau paddle-nya ini cukup besar ya, ini nanti dicelupkan ke situ dengan cepat dan dia akan menambah logam pengisinya. Begitu caranya ya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah rootnya ini, welding rootnya ini dimakankan ke welding torch, nyala dari gasnya ini ya. Yang benar, padahal dia dicelup-celupkan pada weld pool. Gambar 35 adalah gambar bagi orang bertangan kanan ya. Yakni torch las dipegang dengan tangan kanan dan logam pengisi dipegang dengan tangan kiri dan dia berjalan ke sana ya tekniknya, yang bukan backhand ya. Sudut dari sudut torch las dijaga 60-70 ya, sudah tadi, terhadap garis horizontal yang dengan cara ini logam pengisi di depan torch lasan seolah-olah diberi pemanasan mula ya, sehingga akan mudah mencair saat dicelupkan ke dalam paddle ya. Logam pengisinya dilakukan seolah-olah dipanaskan ya, juga tidak boleh terlalu jauh memang, selain membentuk sudut gitu ya. Sedangkan sudut logam pengisi sendiri ya 30 lebih datar ya, sampai 40 ya. Untuk lapisan pertama ini berjalan dari kanan ke kiri ini untuk yang megang welding torch-nya pakai tangan kanan ya. Sehingga rasanya seperti mendorong, ini forehand teknik ya, ya seperti begini kan. Pingpong kalau forehand kan sini ya gitu.
Jika diperlukan lapisan kedua, maka backhand ya. Sudah ada videonya juga ya. Jika proses pengelasan selesai, matikan katup ya. Gas pada torch sudah selesai. Ya, matikan katup dari oksiasetilin ya. Ini yang penting dicatat, matikan katup oksigen ya. Ini mungkin tidak sesuai dengan prinsip A before O ya. Ini mungkin satu-satunya yang tidak sesuai, tetapi ya katup oksigen ya. Mungkin kita cara berpikirnya harus sedikit dirubah ya, tidak melulu menghafalkan E before O, karena tadi yang dinyalakan belakangan adalah oksigen, maka sekarang yang dimatikan dulu adalah oksigennya ya. Itu cara berpikirnya mungkin. Yang ini ya, tidak bisa lagi dengan A before O. Ini di torch loh ya. Hal ini memastikan bahwa welder tidak lupa menutup katup oksigen, meskipun sedikit bertentangan dengan prinsip A before O ini ya. Alasannya cuma biar tidak lupa saja ya. Kalau oksigennya sudah ditutup di torchnya. Karena mungkin kalau yang mengalir oksigennya saja ya berbahaya ya. Ya. Ya, sekarang mematikan sistem secara keseluruhan. Ingat bahwa ini tadi setelah dimatikan oksigennya, tentu asetilinnya dimatikan ya. Oke. Berarti tertutup semua di torch, tetapi di regulator masih buka, juga di tabungnya juga masih buka ya. Ya, intinya ya, langkah yang dianjurkan di sini mengutamakan keamanan dengan sedikit membuang gas sisa pada selang ya, yang tersisa ya. Mungkin tidak menghemat ini, tetapi tidak banyak yang dibuang, tetapi keamanan lebih dipentingkan ya, dibanding menghemat hanya sedikit ya. Sedikit gas ya. Ini prinsipnya. Ini demi keamanan ya. Prinsipnya harus tidak ada gas tersisa ya. Dan kita juga menggunakan E before O ya. Maka yang dimatikan adalah asetilinnya dulu ya, ya kan? Pertama, matikan katup pada tabung ya. Regulatornya masih terbuka, tetapi di torch tertutup kan ya. Terus kemudian katup di torch ya dibuka ya. Jadi yang pertama tabung, kedua kemudian torch dibuka tentu. Tadinya tertutup, sehingga semua gas asetilin yang dalam saluran mulai setelah tabung ke regulator. Setelah tabung itu biasanya ada flame arrestor namanya, yaitu untuk keamanan ya. Ya, untuk mencegah api balik itu loh. Ya, tetapi ke arah sana bisa ya, berarti nanti gasnya masih setelah tabung utama ditutup, masih ada flame arrestor, kemudian regulator. Keamanan ganda biasanya setelah regulator ada flame arrestor lagi. Ya. Terus sebelum masuk ke torch itu juga ada flame arrestor 2 gitu ya. Banyak flame arrestornya. Ya, sehingga memang keamanan diutamakan.
untuk las oksiasetilin ini. Kalau setelah saya tutup tabung utamanya, di regulator buka, kemudian di torch dibuka, maka gasnya keluar ya, yang di asetilin. Kalau sudah, ya kita cek ya. Yang dicek tentu tabung asetilin ya, karena ini yang kita tutup adalah asetilin. Kita cek regulatornya, angkanya harus 0 semua ya, karena sudah dikeluarkan gasnya ya. Ya, setelah itu matikan katup pada torch dan regulator. Ya. Setelah dibuka tadi, regulator memang belum ditutup. Ya. Langkah 1 dan 4 kita ulangi untuk tabung oksigen ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, ini kan sudah tertutup ya. Maka yang pertama tutuplah tabung ya, di sini sebenarnya ada ya, sebelum masuk ke regulator ada tutup katup untuk tabung utama ini. Berarti yang saya tulis di sini saja ya, 1 tutup ya, untuk mematikan ini ya, terus kemudian dibuka ya, ya sehingga kalau dibuka mengalir kan semuanya yang dari setelah tabung ini, setelah katup tabung akan keluar semua gasnya. Oke, terus setelah itu lakukan cek ya. Yang ketiga, cek regulator. Harusnya 0 karena terbuka semua. Terus yang keempat, tutup ya. Ini dan ini di off kan. Oke, hal yang sama kita lakukan untuk tabung oksigen ya. A-nya asetilinnya sudah, sekarang ini 1 kita off-kan, terus ini 2 bukan 1 sekarang. Lima ya. Nah, terus ini 6. Ya, on. 7. Cek regulator oksigen. Harusnya 0 semua. Ya, 8. Kita off-kan oksigennya. Semua ya. Tadi tabungnya sudah off, yang belum regulator ya, sama yang di torch. Ya. Ini 8. Ya, sudah tertutup semua. Dan sudah tidak ada sisa gas pada salurannya. Begitu cara paddling dan cara mematikan sistem suplai gas oksigen dan oksiasetilin dan asetilin dari proses las oksiasetilin. Dalam proses pembakaran tentu kita melibatkan oksigen ya. Ya, biasanya oksigen bisa digunakan untuk memperkaya kandungan oksigen yang ada di udara ya, atau bahkan pada proses pengelasan yaitu oksifuel itu
oksigennya murni, tidak ada udara ya. Oke, tapi pada ini kita berbicara bukan pada kasus proses pengelasan yang sini ya, tetapi kita berbicara tentang proses penambahan oksigen ke dalam proses pembakaran ya. Tentu yang pertama, yang paling awal ya oksigennya diperoleh dari udara bebas. Seperti orang menyalakan lilin dan sebagainya kan, oksigennya diperoleh dari udara luar ya. Tapi itu yang paling jelek ya. Kemudian premix, bagaimana menambahkan oksigen ya, mengkayakan oksigen, jadi dengan premix ini yang pertama. Ya. Aliran udara ya seperti baygon itu loh, ngambil baygon karena ada aliran yang cepat ya dari udara sehingga tekanannya rendah kan kalau alirannya cepat, itu menurut hukum Bernoulli, sehingga oksigennya masuk terbawa oleh udara kemudian masuk ke chamber ini ya, sedangkan fuel terpisah ya bahan bakarnya. Itu cara yang namanya premix ya. Terus kemudian ada yang injeksi lokal ya, pakai lancing itu ya tombak lah. Ya, tombak pengisi oksigen itu ya. Ini di mana dibutuhkan diberikan oksigennya, ditembakkan. Sementara udara dan bahan bakar tetap dicampur di sini, kemudian disemburkan keluar. Oke, yang kedua udara dan oksigen terpisah ya. Oksigennya masuk bersama dengan bahan bakar ya. Kemudian udaranya dimasukkan. Nah, kemudian keluar dari chamber yang merupakan proses pembakaran di sini ya. Cara yang ketiga ya, yang terakhir yang kita aplikasikan pada proses pengelasan oksiasetilin adalah pembakaran oksifuel ini ya. Jadi oksigen dan bahan bakar ya, dalam hal ini asetilin ya terpisah, dimasukkan dari tabung yang terpisah ya. Tabungnya bisa bertekanan tinggi seperti yang ada di video sebelum-sebelumnya ataupun bertekanan rendah. Ini kita cermati tulisan kita ya. Dalam proses pembakaran ya, bahan bakar ya diperlukan oksigen. Oksigen bisa diperoleh secara alami ya. Tadi sudah saya singgung, yakni dari oksigen yang terdapat pada udara bebas. Sifatnya hasil pembakaran dengan cara ini temperaturnya terendah, kotor, panas yang dihasilkan kecil dan panas yang dihasilkan kecil. Untuk meningkatkan temperatur setelah panas ya, juga untuk memperolehnya yang bersih, oksigen sengaja ditambahkan, bahasa aslinya ini ya, oksigen enrichment ya. Ada 4 cara, tadi sudah digambarkan. Ya. Yang ini 4 cara A, B, C untuk melakukan oksigen enrichment. Yaitu yang pertama premix, ini gambarnya. Nah, beberapa sistem menggunakan oksigen 100%. Kalau oksigennya 100% ya oksifuel berarti, persis kan? Gambar A itu kan sama dengan gambar B kalau oksigennya 100% ya kan, persis ya. Hasil penelitian menunjukkan unjuk kerja sistem ini sedikit rendah ya, tapi lebih tinggi dari yang diperoleh dari secara alami ya. Nah, meskipun intensitas jalannya cukup bagus, campuran bahan bakar dengan oxidizer, oksigen, cukup dan aliran gasnya kering,
terutama disebabkan oleh perbedaan kecepatan dari oxidizer ya, oksigen dan udara ya. Ya, secara praktis sebagian besar peralatan menggunakan metode ini menunjukkan peningkatan kekayaan oksigen hingga 26% ya. Dan beberapa peralatan bisa mencapai hingga 35% ya, oksigennya dibanding udara murni ya, diperkaya hingga itu. Ada tulisan jurnal tentang hal ini, lupa nggak saya masukkan ya. Cari lagi nggak ketemu. Ya. Kelemahan yang berikutnya adalah kerusakan dari burner dan terdapat kemungkinan adanya ledakan akibat temperatur yang tinggi ya. Dan juga terjadi emisi NOx yang lebih tinggi. Itu kelemahan yang A ya. Meskipun lebih bagus dari yang alami. Berikutnya adalah menggunakan oksigen lancing. Nggak ada di gambar ini, yang B. Ya. Injeksi oksigen terencana di tempat tertentu ya. Di samping, di bawah, atau di dalam nyala campuran bahan bakar. Ini kita tidak berbicara tentang proses pengelasan loh ya. Ini tentang pembakaran secara umum. Metode ini sering digunakan pada kondisi O2 yang rendah. Keuntungannya tentu saja ya, bisa dikontrol ya, karena kita bisa lancingnya bisa kita tempatkan di mana kita menginginkan ya. Ya sehingga kontrolnya lebih dipegang kita ya. Panas yang dilepaskan bisa terdistribusi lebih merata, karena yang kurang ya kita tambah gitu lancingnya. Metode ketiga adalah ini ya, yang gambar ini adalah injeksi udara dan oksigen terpisah. Ya, ini oksigen dengan udaranya terpisah. Ya, kelebihannya bisa dioperasikan pada bahan bakar dengan fasa cair ya. Ya, contohnya ya, karena ya seperti baygon itu tadi, kita punya tekanan yang tinggi, ada oksigen, airnya kan terhisap. Ya, terhisap dan nanti menjadi kabut seperti itu. Jadi bahan bakarnya bisa cair, bisa gas. Ya. Dan kalau oxy-fuel kan harus gas bahan bakarnya. Ya, dan dapat diperoleh kandungan oksigen yang lebih tinggi dibanding yang premix. Ya, perlu diantisipasi risiko berkenaan injeksi oksigen yang mendekati murni ke dalam aliran bahan bakar yang bersuhu tinggi ya. Ya, karena bahan bakarnya suhunya cukup tinggi, kalau oksigen murni ya oksigen lebih rendah ya suhunya dibanding bahan bakar dalam fasa gasnya. Metode keempat ya adalah menggantikan udara dengan O2 seluruhnya ya. Karena campuran bahan bakar dan oksigen maka namanya oxy-fuel. Dan proses pencampuran terjadi saat kedua bahan tersebut dibakar. Misalnya dalam dapur, ini untuk proses boiler ya. Ya, tidak dilakukan premix ya, disebabkan oksigen dengan kemurnian tinggi sangat reaktif ya, tidak ada chamber untuk melakukan premix. Chamber yang sesungguhnya, tetapi chamber dalam tanda kutip ya di welding torch itu ya, ya dengan berbagai macam pengamanan ya. Namanya flame arrestor ya. Menggunakan metode oxy-fuel ini ya, perbaikan proses pembakaran secara menyeluruh bisa dicapai ya, tetapi ya konsekuensinya karena kita menggunakan oksigen murni ya, biayanya untuk oksigen ya menjadi
lebih banyak ya. Proses pengelasan gas menggunakan metode keempat ini dengan peralatan-peralatan khusus yang mendukung pengoperasiannya. Ya. Yang terpenting tentu saja bagaimana kita menyampur oksigen bertekanan dengan bahan bakar. Ya, alat yang terpenting adalah torch ya, leading torch itu. Yang skemanya seperti terlihat pada gambar ya. Ini aliran asetilnya di tengah, biasanya oksigennya lebih ke tepi ya. Masuknya di sini maksudnya lebih dikelilingnya begitu. Ya, ini juga oksigennya. Kemudian bercampur dalam mixing chamber dalam tanda kutip ya, karena bukan benar-benar chamber. Ini hanya ada pipa sedikit ya di sini. Ya cuma segini dah mixernya, ya sedikit pipa ini. Dan di sini sudah ada banyak pengamannya. Apa itu? Flame arrestor di sisi regulator juga. Ya. Oke, setelah tercampur ya maka keluar ini sudah campuran oksigen murni dan bahan bakar, maka namanya oxy-fuel ya. Begitu kira-kira bagaimana oksigen ditambahkan pada proses pembakaran, khususnya pada proses oxy-fuel, yaitu kita menggunakan oksigen murni dan bahan bakar dalam hal ini adalah asetilin.